Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai perkembangan spiritualitas dan kematian pada masa dewasa akhir. Tolong disimak baik-baik ya. Langsung saja ke materi pertama, yakni pengertian spiritualitas. Secara etimologi, kata spiritual, spiritualitas, spiritualisme berasal dari kata Latin yakni spirit atau spiritus yang memiliki arti nafas. Artinya untuk hidup adalah untuk bernafas, dan memiliki nafas berarti memiliki spirit. Spirit juga diartikan sebagai kehidupan, nyawa, jiwa, dan nafas. Spiritualitas juga dapat berupa ekspresi dari kehidupan yang dipersepsikan lebih tinggi, lebih kompleks, atau bahkan lebih terintegrasi dalam pandangan hidup seseorang, serta lebih daripada hal yang bersifat indrawi. Selanjutnya, pengertian tentang kematian. Secara umum, kematian merupakan kehilangan permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan. Menurut Islam, kematian pada manusia terjadi ketika ruh terlepas dari jasad manusia dan tidak kembali. Islam juga mengajarkan bahwa kematian dapat bersifat permanen, yang bersifat menetap sampai hari kebangkitan tiba, dan ia tidak akan lagi hidup kembali atau sementara. Islam juga mengajarkan bahwa tidur merupakan kematian kecil, yang mana seseorang tersebut dapat kembali bangun setelah hilang kesadaran. Dewasa akhir disebut juga lansia karena periode penurunan dalam rentang hidup manusia yang dimulai dari usia 65 tahun ke atas hingga meninggal, yang ditandai dengan tanda-tanda adanya perubahan yang bersifat fisik hingga psikologis yang menurun. Berbagai masalah pun turut andil dalam fase ini, seperti penurunan kemampuan fisik hingga kekuatan fisik berkurang, aktivitas menurun, sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan semangat yang membuat dirinya merasa tidak berharga atau kurang dihargai, dan sikap keagamaan seseorang dipengaruhi oleh tingkat usia, di mana pertumbuhan jasmani mengalami penurunan menjelang usia senjanya. Proses penurunan ini mempengaruhi perkembangan psikis, khususnya yang melibatkan aspek spiritualitas. Kecenderungan ini nampaknya sudah termuat dalam fitrah manusia itu sendiri. Manfaat spiritualitas bagi dewasa akhir. Seperti yang kita ketahui, bahwa spiritualitas yang merupakan sifat kesadaran, kemauan, dan kepandaian yang ada dalam alam menyeluruh, yang dalam agama berarti mendekati kesadaran ketuhanan. Dari sini kita dapat mengetahui ada manfaat dari spiritualitas bagi usia dewasa akhir, yang diantaranya adalah: yang pertama, membantu menahan emosi. Kebanyakan orang pada usia dewasa akhir kurang mampu dalam mengatur emosinya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah usia itu sendiri. Dengan adanya spiritualitas, usia dewasa akhir dapat lebih mengatur emosinya melalui ibadah, seperti contoh berpuasa. Yang kedua, menenangkan jiwa dan hati. Adanya spiritualitas dapat membantu individu dalam menenangkan jiwa dan hati, serta pikiran, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Karena dengan adanya spiritualitas, individu dapat lebih tenang karena mengingat bahwa seluruh apapun masalah yang dihadapi, Tuhan selalu bersama orang-orang yang memujanya. Dalam konteks ini, dewasa akhir dapat menjadi lebih tenang baik jiwa dan hatinya dengan memperkuat spiritualitasnya untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk kematian. Seperti yang kita ketahui, bahwa setelah kehidupan dunia, maka roh akan menuju ke kehidupan selanjutnya dengan memperkuat nilai-nilai spiritualitas. Dengan dewasa akhir, dapat lebih mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dengan melakukan amalan-amalan ibadah baik fardu maupun sunnah. Semakin banyak nilai spiritualitas yang diperkuat, maka akan semakin siap juga individu untuk menghadapi kematian.
Yang keempat, memperbaiki perilaku. Spiritualitas dapat memperbaiki perilaku individu, terutama pada masa dewasa akhir. Dikarenakan semakin tua usia, individu akan semakin mengingat kepada kematian dengan baik perilakunya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, maka akan meninggalkan kesan yang baik terhadap individu tersebut. Yang kelima, menyibukkan diri. Di Indonesia, individu yang memasuki masa dewasa akhir kebanyakan akan menjadi pensiunan, di mana individu tersebut akan menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarganya. Dalam hal ini, spiritualitas dapat berperan untuk mengisi waktu luang lansia di mana pensiunnya. Kebanyakan pensiun tidak memiliki kerjaan atau aktivitas yang aktif di rumah. Sebagian besar lansia menghabiskan waktunya sendiri dengan duduk-duduk atau beristirahat sepanjang hari. Dalam hal ini, amalan-amalan yang mudah dikerjakan untuk lansia seperti mengaji, bersolawat, zikir, dan lain-lain dapat membantu mengisi waktu luang dan menghindari pikiran-pikiran negatif di saat individu tidak memiliki kegiatan dan sendirian. Contohnya saja, mengingat kegagalan-kegagalan di masa lalu. Yang keenam, menjadi contoh. Semakin kuat spiritualitas individu, maka akan semakin baik pula perilakunya. Hal ini dapat menjadi contoh dan memotivasi kaum muda untuk lebih meningkatkan nilai spiritualitasnya di masa muda, baik untuk perbaikan perilakunya, mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan keharmonisan. Selain dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, spiritualitas secara tidak langsung dapat meningkatkan keharmonisan, baik itu dalam ranah keluarga maupun lingkungan. Sebagai contoh, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang-orang di sekitar dalam konteks membantu sesama dapat meningkatkan relation terhadap individu yang bersangkutan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Dan yang kedelapan, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Spiritualitas jelas akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Semakin kuat nilai spiritualitas yang dilakukan, maka akan semakin terasa bahwa diri menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Semakin individu merasa dekat dengan Tuhan, maka jiwa, hati, serta pikiran akan menjadi tenang sehingga siap untuk menghadapi kematian. Manfaat mengingat kematian bagi dewasa akhir. Seseorang pada tahapan dewasa akhir yang mengingat kematian akan lebih menerima kematian secara lebih baik. Hal ini dikarenakan meningkatnya percakapan mengenai kematian dan meningkatnya penghayatan mengenai integritas yang diperoleh melalui suatu tinjauan hidup. Hal ini dapat membantu orang lanjut usia menghadapi kematiannya. Dengan mempersiapkan kematian, seseorang akan lebih tenang dan lebih optimis dalam menghadapi maut. Dan bagi lansia yang mengalami sakit parah, mereka memilih untuk optimis bahwa sakit tersebut adalah sakit yang membawa berkah, dan mereka menilai bahwa kematian adalah jalan menuju kekekalan yang tidak mengenal rasa sakit atau kepedihan. Karena mereka optimis akan mendapatkan husnul khotimah saat ajal menjemput. Pada intinya, setiap orang yang mempersiapkan kematiannya akan lebih baik dalam memaknai akhir hayatnya dan selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik di sisa hidupnya. Kübler-Ross membagi perilaku dan pikiran dari orang yang mendekati ajal ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, penolakan dan isolasi, yaitu sikap seseorang yang tidak bisa menerima bahwa dirinya kelak akan menghadapi kematian. Yang kedua, marah, yaitu tahap di mana orang yang mendekati ajalnya seringkali melampiaskan kemarahannya kepada keluarga, perawat,
atau bahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, menawar. Di tahap ini, seseorang berharap jika kematiannya dapat ditunda. Yang keempat, depresi. Pada tahap ini, seseorang mulai menerima kepastian atas kematiannya. Namun, seseorang yang mendekati ajalnya pada tahap ini cenderung memilih diam, menolak untuk ditemui, serta banyak menghabiskan waktunya dengan bersedih. Yang kelima, menerima, merupakan tahapan yang terakhir. Pada tahap ini, seseorang cenderung pasrah dan menerima bahwa dirinya akan dihadapkan dengan kematian dan orang tersebut cenderung akan mengembangkan rasa damai dalam dirinya. Kegunaan spiritualitas menjelang kematian bagi dewasa akhir. Spiritual merupakan aspek yang di dalamnya mencakup aspek-aspek lain, yaitu fisik, psikologis, dan sosial. Spiritualitas merupakan hubungan yang memiliki dua dimensi, yaitu antara dirinya, orang lain, dan lingkungannya, serta dirinya dengan Tuhannya. Adapun untuk mencapai kesehatan spiritual dan kesiapan lansia dalam menghadapi kematian dipengaruhi oleh 1. Makna hidup. Menurut Bastaman pada 2007, menyatakan bahwa seseorang yang memiliki hidup yang bermakna dapat membuatnya menghayati hidupnya dengan menunjukkan semangat dan gairah hidup, serta menjauhkan mereka dari perasaan hampa dan tidak berguna. 2. Konsep agama dan ketuhanan. Para lansia menanggapi keberadaan Tuhan dengan sikap bersyukur terhadap segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, baik dalam susah dan senang, sehingga syukur yang dipanjatkan menimbulkan rasa tenang dan senang dalam diri mereka. 3. Interaksi sosial. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Isnaini pada 2012, lansia merasa bahagia walaupun hidup di panti dikarenakan adanya aktivitas sehari-hari dan berdoa serta melakukan kegiatan keagamaan, sehingga rasa syukur muncul dan membawa ketenangan pada mereka. 4. Konsep sehat dan sakit. Pemahaman mengenai sehat dan sakit dimiliki lansia masih sangat terbatas. Sehat dipandang sebagai keadaan tubuh yang kuat dan tidak lemah, sedangkan sakit dipandang sebagai keadaan yang tidak enak dirasakan oleh tubuh. Hal ini sama yang dinyatakan oleh Solita pada tahun 2007, bahwa sakit adalah konsep psikologis yang menunjuk pada perasaan, persepsi, atau pengalaman subjektif seseorang tentang ketidaksehatannya atau keadaan tubuh yang dirasa tidak enak. 5. Kesejahteraan dan spiritualitas. Spiritualitas yang baik akan tergambar dari tindakan saling mengasihi, atau dengan kata lain, menjadi seorang yang spiritual berarti menjadi seorang yang terbuka, memberi dan penuh kasih. Ciri-ciri spiritualitas yang baik bagi dewasa akhir dalam menghadapi kematian. Bimbingan spiritual, maka ada berbagai macam yang dikaitkan dengan spiritual sesuai dengan kebutuhan pula. Dalam pemberian pelayanan keagamaan, bimbingan spiritual diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai agama. Bimbingan diberikan dengan unsur pemenuhan kebutuhan spiritual lansia. Sebuah penelitian menyatakan bahwa lansia yang lebih dekat dengan agama menunjukkan tingkatan yang tinggi dalam hal kepuasan hidup, harga diri, dan optimisme. Kebutuhan spiritual keagamaan sangat berperan memberikan ketenangan batiniah, khususnya bagi para lansia. Rasulullah bersabda yang artinya, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua, sehingga religiusitas atau penghayatan keagamaan besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Perlakuan terhadap dewasa akhir menurut Islam. Banyak orang menilai bahwa pada fase dewasa akhir adalah manusia yang tidak lagi produktif, seperti kondisi fisik yang menurun, berbagai penyakit berdatangan, sehingga membuat dewasa akhir memiliki pemikiran bahwa hidup mereka pada ujung kematiannya. Jika pada tradisi barat, mereka menempatkan orang tuanya di panti jompo sebagai cerminan rasa kasih sayang anak terhadap orang tuanya, dan mereka akan mengunjungi orang tua mereka ketika ada kesempatan waktu seperti hari libur. Ini berbeda sekali dengan konsep Islam.
yang dimana perlakuan terhadap dewasa akhir ini dibebankan pada anak-anaknya seteliti dan setelaten mungkin. Allah menyebutkan pemeliharaan secara khusus bagi orang tua, dengan limpahan kasih sayang yang diberikan melalui anak-anaknya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, jika salah seorang atau keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mengasihi aku dan mendidikku di waktu kecil. Oleh karena itu, kita sebagai anak haruslah mengasihi, menjaga, menghormati kedua orang tua kita. Sebab ridho Allah, ridho orang tua juga. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe at home.